query kemarin sudah saya update yang pertemuan 10, nanti udah saya lengkapin gitu kan ya. Nah sebenarnya bentar nih, agak kagok ya. Ya. Oke, sebenarnya apa sih di visualisasi data gitu kan ya. Bentar ya. Ini kalau emak-emak tuh gini nih, nggak biasa pindah device aja udah bingung gitu kan ya. Bentar. Sini. Tadi saya udah ngasih link absen belum ya? Tugasnya dikerjain ya, yang belum silakan dikerjain, saya tunggu sampai hari Minggu ya. Nah saya nggak tahu nih sudah ada info dari Prodi belum bahwa minggu depan kita masih kuliah atau libur. Kalau enggak kita terusin aja ya, pertemuan 15 kan. Ya Allah lama banget ini, kenapa? Sebentar saya cek WhatsApp. Ya nih. Aduh ya Allah. Oke, jadi gini, di visualisasi data ini sebenarnya adalah bagaimana sih nanti di data science itu teman-teman bisa menampilkan data, gitu kan ya. Dan nanti akan kita pelajari beberapa, gitu kan ya. Tahapannya ada beberapa, gitu kan ya. Sebentar. Saya nanti tolong bantu screenshot ya Neng ya. Neng Tata ya, kirim ke grup aja ya. Nih, tolong di screenshot kirim ke grup. Kok WA-nya nggak bisa jalan ya? Halo Tata. Bu, iya Bu. Baik Bu. Sekarang screenshot, boleh salah satu deh. Untuk dokumentasi ini pertemuan ini nanti beberapa screenshot ya. Oke. Sudah. Saya geser kalau sudah. Sudah Bu. Ya, oke, terima kasih. Langsung ditaruh WA aja. Ya, apa saja yang kita pelajari dalam
visualisasi data. Jadi gini, visualisasi data itu adalah menggambarkan atau membuat data itu adalah semakin mudah dipahami, gitu kan ya. Bahwa nanti akan dipelajari kenapa sih pentingnya visualisasi data, gitu kan. Jadi yang pertama ada nanti pengertian data visualization atau visualisasi data sama ya. Terus fungsinya dan tipe datanya, dan ada software yang banyak yang akan digunakan, gitu kan ya. Nah, yang lebih keren lagi di kurikulum yang sekarang ini ada yang namanya business intelligence, dan biasanya di visualisasi data itu nanti banyak dipelajari business intelligence. Jadi kalau kemarin saya bercerita bahwa teman-teman bagaimana mempelajari misalnya algoritmanya, gitu kan ya, nanti akan banyak dipelajari di data mining dan machine learning dan deep learning, gitu kan ya. Algoritmanya yang kemarin dipelajari adalah yang untuk machine learning. Nanti kalau untuk deep learning adalah basicnya adalah neural network, gitu kan ya. Terus kalau misalnya visualisasi data, text mining kemarin, text mining, sentiment analysis, itu nanti banyak dibahas di NLP, mata kuliah NLP pilihan, gitu kan ya. Ya, dan visualisasi data ini nanti ada dibahas tersendiri dalam satu mata kuliah visualisasi data, gitu kan. Ini adalah pilihan kalau saya lihat, gitu kan ya. Semester genap nanti ada pilihan di semester 6 ya. Semester 6 itu ada pilihan, kemarin saya lihat dari jadwalnya yang di-share dari prodi. Mungkin kawan-kawan sudah terima mata kuliah apa saja ya. Itu ada business intelligence dan ada pattern recognition, gitu kan ya, ada pengenalan pola, gitu kan ya. Silakan yang minat nanti di data science, nanti silahkan tentukan mengambil peminatannya adalah data science. Yang software engineering boleh-boleh saja, gitu kan ya. Dan network dan cyber juga boleh-boleh saja, gitu kan ya. Oke. Yang ini sudah di screenshot Mas atau Mbak? Sudah Bu. Teteh. Sudah ada di WA. Oh iya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih visualisasi data, gitu kan ya, atau data visualization adalah sebenarnya ini adalah banyak diminati sekarang, yang ngetrend dari yang yang gratis dan sampai yang berbayar. Microsoft pun terjun ke sini, gitu kan ya, dengan beberapa aplikasi. IBM pun berperan di sini. Karena apa? Karena ini adalah powerful, gitu kan ya. Jadi nanti akan saya ceritakan. Jadi betapa menariknya visualisasi data ini, gitu kan ya. Oke, jadi gini, kalau menurut Weizol, gitu kan ya, bahwa 80% orang itu lebih mudah memahami sesuatu secara visual. Teman-teman kalau dikasih misalnya tabel, ya kan pusing baca tabelnya. Tapi kalau tabel itu nanti diberi gambar, gitu kan ya, misalnya tabel Excel lebih mudah lebih mudah dibaca daripada tabel Excel, daripada gambar pakai pie, pakai chart, gitu kan ya, atau pakai misalnya di Excel, gitu kan ya, atau pakai gambar-gambar yang lain, lebih mudah kan itu, gitu kan ya. Nah, inilah yang digarap dari data visualization atau visualisasi data, gitu kan ya. Karena apa sih pengambilan keputusan itu harus berdasar dengan data tadi kan ya, bahwa yang namanya data science, no data science. Nah, data science ini akan membantu para pengambil keputusan itu untuk mengambil keputusan, gitu kan ya. Dan cara untuk mengambil keputusan, kalau kemarin kita pakai rapid manner, kita bikin modelnya, nah visualisasinya nanti bisa dibantu dengan software-software yang visualisasi, gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini dasarnya tadi Weizol, gitu kan ya, bahwa mengatakan nih 80% itu adalah lebih mudah dengan visualisasi, gitu kan ya. 20% dengan membaca, terbayang ya, dan 10% hanya mendengar. Nah, makanya kalau teman-teman Vicon, ya kan hanya mendengar ya, tapi mudah-mudahan dengan visualisasi ini paling nggak 10, gitu kan ya, ditambah sekian, misalnya ini nggak optimal, misalnya ini cuma 5%, ini 10%, gitu kan ya, dengan visualisasi teman-teman bisa mencapai 80% pemahamannya, gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian visualisasi, gitu kan ya. Ini adalah
Tableau gitu kan ya. Tableau ini adalah melahirkan sebuah software visualisasi yang sekarang sedang ngetren karena gratis. Nanti teman-teman bisa main-main karena saya nggak mungkin mengajari semua software ya. Gratis, silahkan nanti masuk Tableau, teman-teman daftar, nanti bisa dipakai setahun softwarenya gitu kan ya. Jadi kata Tableau atau menurut Tableau adalah visualisasi data adalah tampilan berupa grafis dan visual dari informasi dan data gitu kan ya. Dengan kata lain bahwa visualisasi itu adalah mengubah gitu kan ya data itu menjadi yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Tadi kan dari Excel, saya tanya deh teman-teman, kira-kira mudah mana dengan baca Excel bahasanya ya, dengan baca gambarnya? Baca gambar Bu, baca Excel kan, sering keliru. Iya, makanya nanti coba ada latihan yang sudah share gitu kan ya, silahkan nanti teman-teman pahami datanya bahwa ada latihan ngitung statistik deskriptifnya gitu kan ya, menghitung sum nanti sudah selesai nanti dibahas latihan dikerjakan saja ya, nggak usah tugas, silahkan dikerjakan gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman mau upload, nanti saya berikan upload ya untuk latihannya. Jadi karena apa tadi, kalau hanya mendengar gitu kan ya terus membaca gitu kan visualisasi ya, saya selalu mengatakan bahwa psikomotorik itu harus dilatih gitu kan. Jadi materi ini misalnya perlu dipraktekkan, silakan dipraktekkan gitu kan ya tadi latihan atau tugas. Tapi biasanya kalau latihan kerjain, yang mau ngerjain silakan, nggak dikerjain gitu kan. Tapi ini pengalaman saya selama hampir 25 tahun mengajar gitu kan ya. Saya kalau gini, baca terus pahami terus kan ya, terus kerjakan ya kan, latihannya itu dikerjakan terus dikumpulkan dan dapat poin itu pasti dikerjakan itu kan ya. Nah, tipikal mahasiswa kita adalah seperti itu, belum sampai tahap ini. Oh ya, saya butuh loh latihan materi itu, saya latihan sendiri. Ada sih, tapi sebagian kecil gitu kan. Yang tugas yang sudah dapat poin aja kadang-kadang nggak ngerjain gitu kan ya. Ini adalah fenomena kelas ya, nggak sekarang saja, dari dulu. Nanti kalau nilainya kecil baru ribut. Habis tugasnya kosong, bilang ibu sih ngasih kerjanya bla 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 gitu kan. Padahal kan saya selalu berusaha bahwa tugas itu dikerjakan sampai kapan, silakan dikerjakan sampai nanti adalah minggu ini saya tutup gitu aja. Dari tugas semua silahkan, yang belum semuanya nanti dikerjakan dalam minggu ini, karena minggu depan kan saya nggak tahu minggu depan libur apa kita masuk gitu kan ya. Pertemuan terakhir ya 15 kan ya, nanti ke 16-nya adalah UAS tanpa terasa ya kan ya. Oke, kembali lagi bahwa apa sih yang ditampilkan gitu kan ya, dengan visual itu akan lebih memahami tren gitu kan. Oh, tren penjualannya seperti apa gitu kan ya, atau kita bisa melihat outlier. Oh, ada sesuatu yang aneh ya, misalnya contohnya penjualannya naik turun itu tren gitu kan ya. Kalau outlier adalah sesuatu yang aneh atau pola dalam sebuah data, itu adalah bisa sih ditampilkan dengan tabel-tabel, tapi lebih mudah dipahami dengan gambar lah bahasanya gitu ya. Kalau visualisasi pemahamannya adalah gambar gitu kan ya. Dan dalam bisnis sekarang ini gitu kan ya, memungkinkan tadi para membuat keputusan itu melihat analitik data yang dihasilkan secara visual gitu kan ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya sekarang ini kan kita bisa kerja di mana saja gitu kan ya, dan bos itu bisa juga kerja di remote dari mana saja, apalagi ketemu dengan klien bisa di dalam atau di luar negeri. Kalau semua akses laporan ya, misalnya laporan atau reportnya itu adalah bisa dibaca di mana saja dengan bentuk yang tadi memudahkan pemahaman atau dengan gambar-gambar, saat tugas dimanapun para pengambil keputusan itu akan dimudahkan gitu kan ya. Oh, ternyata penjualan kita turun loh gitu kan ya, berarti klien ini harus goal, karena kalau nggak goal
bulan depan seperti apa, kan ya. Kalau misalnya kita harus nunggu laporan nanti dikirim pakai kertas Pak di meja gitu loh. Saya lagi di Singapura, kebayang nggak gitu kan ya. Jadi itulah visualisasi data yang nantinya bisa diakses di mana saja, gitu kan ya. Sehingga apa sih, memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru, gitu kan ya. Tadi memudahkan para pengambil keputusan sehingga adalah tepat, gitu kan ya. Betapa powerfulnya ini kan ya. Nah, ini adalah fungsinya tadi mempermudah komunikasi, gitu kan ya. Jadi salah satu kegunaan adalah mempermudah komunikasi antar stakeholder, gitu kan ya. Karena apa sih tadi? Karena gambar jadi mudah, gitu kan ya. Oke, nanti dibaca saja ya, pengambilan mudah melihat, memahami, gitu kan ya. Tersemajan data dalam bentuk mentah atau akan mempersulit orang awam, terutama pemimpinnya yang tadi kan ya. Kalau ada yang diceritakan narasi laporannya gitu kan, tapi kalau coba dia dibikin tabel lebih mudah, setelah tabel coba dia dibikin gambar lebih mudah lagi gitu kan ya. Itu adalah memudahkan komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan gitu kan ya, karena kalau datanya semakin jelas jadi cepat ambil keputusan. Oke, deal. Klien kita, jadi transaksi penjualannya jalan gitu kan, karena apa? Disupport dengan visualisasi data yang tepat tadi gitu kan ya. Oke. Yang berikut adalah memperkaya perspektif tim, artinya bahwa seperti apa sih, bahwa tadi karena mudah dipahami jadi gampang dicerna gitu kan oleh banyak orang, nggak mesti backgroundnya IT, siapapun bisa baca tabel apa namanya, grafik dalam bentuk misalnya bisa bar atau pie atau line gitu kan ya, lebih gampang gitu kan ya. Kalau misalnya ini tadi bahwa dalam satu tim bisa terdapat beberapa orang saja mengerti sajian data yang cukup teknis. Jadi kalau misalnya orang IT atau orang matematik bisa baca tabel-tabel lebih paham. Tapi kalau yang background-nya misalnya bukan teknis seperti tadi, dengan gambar-gambar gampang. Karena apa sih? Nanti saya tablo saya udah ini. Jadi gini, di tablo itu kerennya gini. Saya cerita sedikit ya, lompat sedikit karena ini ada memperkaya perspektif. Tablo itu adalah sangat keren sekali, gitu kan? Karena apa sih? Karena gini, datanya itu bisa dibaca dari apa saja, tablo ya, gitu kan ya. Power BI pun sebenarnya bisa, tapi kalau Power BI kan punya Microsoft bayar bro, gitu kan, mehong, gitu kan, anak-anak sekarang kan gitu kan ya. Apalagi punyanya IBM gitu kan. IBM pun mengeluarkan data visualisasi tapi mahal banget gitu kan ya, dan sekarang banyak dilirik adalah Tableau gitu kan ya. Tableau itu adalah kerennya seperti apa, datanya dibaca dari Excel bisa, dari database yang teman-teman create DBF ya, mau pakai Access, mau pakai SQL Server misalnya kan, dari sebuah sistem gitu kan ya, muncul data ya atau database tadi itu bisa dibaca ya. Terus pakai PDF pun bisa. Teman-teman punya tabel PDF pun bisa gitu kan, dan visualisasinya banyak sekali di Tableau itu gitu kan ya. Aplikasi-aplikasi yang lain pun mirip-mirip saja gitu kan ya, tapi ada keunggulannya tadi bahwa ada yang free, silahkan kalau memang teman-teman tertarik nanti coba deh ya, browsing gitu kan ya. Tapi nanti banyak dibahas di mata kuliah Business Intelligence ini kan ya, visualisasi datanya, gitu kan ya. Oke. Tadi dengan visualisasi data itu yang backgroundnya apapun itu adalah jadi mudah, gitu kan ya, nggak usah paham statistik, nggak usah paham SQL gitu kan ya. Oh seperti itu, gitu kan ya, bisa juga digambarkan seperti ini. Betapa kerennya gini, misalnya teman-teman punya data kemiskinan gitu kan ya, dan itu nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk map di Bekasi kalau mapnya ada ya. Jadi nanti akan terlihat, oh ternyata di titik-titik ini loh banyak kemiskinan gitu kan ya. Nah itu bisa teman-teman buat dengan mesin learning, bisa teman-teman harus ngoding gitu kan ya, betapa repotnya teman-teman ngoding algoritmanya apa gitu kan ya. Tapi dengan visualisasi data ini tinggal klik muncul semuanya gitu kan, betapa powerfulnya visualisasi data menggunakan aplikasi visualisasi data ya tadi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Menarik kan, gitu kan ya. Semester 6 ada mata kuliah peminatan Business Intelligence, gitu kan ya. Oke, yang berikutnya adalah mengidentifikasi masalah, gitu kan ya. Kenapa sih bisa mengidentifikasi masalah, gitu kan ya tadi, karena datanya itu adalah mudah dipahami, jadi insight itu apa ya, sesuatu kalau insight itu bahasanya kan pemandangan ya, tapi maksudnya gini, bahwa dari data itu adalah ada sesuatu yang diambil yang pentingnya, misalnya oh isu terbaru itu apa, gitu. Oh isu terbaru ternyata apa isu terbaru sekarang ini lagi tren atau isunya ya isu atau tren sekarang ini adalah misalnya Kecelakaan kereta cepat. Apa Mas? Kecelakaan kereta cepat Bu. Oke, bisa gitu kan ya. Atau misalnya karena menjelang pemilu sekarang yang lagi tren, oh ini nilainya berapa, calon presiden ini diminati sekian atau partai ini diminati sekian, itu adalah isu-isu kan ya. Kalau misalnya kita tampilkan dalam bentuk table bisa sih gitu ya, misalnya partai A peminatnya sekian persen, tapi kalau kita gambarkan dengan visualisasi gitu kan ya, apalagi nanti kita bisa gambarkan dalam peta bahwa berapa kantong-kantongnya itu berapa, kan gampang kan ya. Misalnya saya tidak bicara politik ya, tapi saya dari sisi bahwa oh di sini loh kantong-kantong partai ini gitu kan ya, artinya bahwa nanti partai ini akan nggak usah kemana-mana dia nyari orangnya ya di kantong-kantongnya itulah gitu kan ya. Nah ini adalah katakan isu atau tren atau pola tertentu gitu kan ya. Betapa gampangnya membantu mengidentifikasi masalah gitu kan ya. Atau misalnya tadi kalau kereta cepat apa Mas, coba Mas? Kemarin anjlok ya. Apa iya. namanya? Nggak stabil katanya. Apanya? Anunya ya, relnya. Ada yang Relnya. meninggal kan ya? Iya. Dan rumah saya itu jaraknya cuma 2 rumah Mas, di kereta cepat Bandung Jakarta itu kan ya. Saya nggak tahu sebentar lagi mungkin kena gusur kali ya, gitu kan. Karena tinggal 2 rumah udah kereta cepat gitu kan, dan itu udah dibangun tower tinggi sekali gitu kan ya. Tower itu adalah untuk penguat sinyal dan kayak apa ya? Kayak gardunya ya, gitu kan ya. Paham ya? Jadi ada yang pertama tadi memudahkan komunikasi gitu kan ya, terus yang terakhir adalah mengidentifikasi masalah gitu kan ya. Artinya gini, wah lihat tadi saya katakan bahwa tren kenapa kok turun bulan ini gitu kan ya. Terus lagi cari klien misalnya di luar ya kan, dengan data itu nanti bisa langsung mengambil keputusan cepat gitu kan ya. Masalah. Jadi jangan sampai rugi. Kalau kita misalnya nunggu, oh nanti laporan penjualannya ada di meja Pak, gitu kan ya. Waduh, nunggu saya datang ke sana, gitu kan ya, susah gitu kan ya. Atau misalnya walaupun sudah divisualisasi, laporan penjualan bisa dikirim, tapi dalam bentuk tabel-tabel gitu kan ya, akan kesulitan. Tapi kalau misalnya dibuka langsung, oh muncul trennya gitu, bulan ini turun, terus kalau nggak gencar lagi nanti bulan depannya turun nggak akan dapat bonus gitu kan ya, misalnya gitu kan ya. Itu ya, jadi mengidentifikasi masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tipenya ini ada menurut Cryptofolia gitu, ada 5 tipe yang lazim digunakan, ada temporal gitu kan ya. Temporal itu adalah contohnya seperti ini. Kalau teman-teman kelihatan ya, karena saya nggak ngelihat ininya, lihat nggak slide-nya, coba saya lihat. Oh ya, oke. Nah, horizontal line ini contoh gitu kan ya, bahwa temporal itu apa sih? Temporal itu gitu kan ya. Temporal adalah salah satu tipe data yang sering ditemui gitu kan ya. Ini cocok untuk menunjukkan hasil dari data yang berbentuk linear atau satu dimensi gitu kan ya. Nah, contohnya apa? Scatter plot, timeline,
data time series atau diagram garis, gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman praktekkan tapi pakai Excel ya, gitu kan ya. Jadi teman-teman paham, oh kalau datanya itu adalah time series itu berurut, gitu kan ya. Cocoknya adalah pakai apa sih, gitu kan ya. Silakan nanti pakai timeline atau pakai diagram garis, gitu kan ya. Ini adalah disebut adalah temporal, gitu kan ya. Jadi temporal adalah rangkaian data yang berbentuk linear. Linear itu apa? Satu dimensi ya, gitu kan ya. Oke. Nah, inilah contohnya. Ini contoh ya, nggak mesti seperti ini, gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh bahwa dia adalah time series karena dia berurut. Gampang kan, gini kan ya. Oh, kalau tahun sekian ini sekian sampai trennya apa namanya seperti ini, kan ya, daripada dalam bentuk tabel-tabel. Gitu kan. Ini tulis di tabel ada tahun, gitu kan ya. Akan lebih apa namanya kesulitan, gitu kan ya. Nah, software-software ini nanti akan kita pelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang tipe hierarki. Kalau teman-teman pengen membuat sebuah datanya adalah dalam bentuk hierarki, misalnya contoh seperti ini, gitu kan ya. Kalau kemarin misalnya ada AI, anaknya apa, cucunya apa, gitu kan ya. Kalau kita melihat hierarki, ya silakan teman-teman gambar menggunakan hierarki atau yang biasanya digunakan adalah diagram pohon, gitu kan ya. Jadi boleh ke samping, boleh ke atas bawah, kiri kanan atau atas bawah. Silakan saja. Itu adalah nanti passion teman-teman digunakan di sini, gitu kan ya. Jadi bisa menentukan tadi hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar, gitu kan ya. Oh, ini adalah orang tuanya, ini anaknya, ini cucunya, apa gitu kan ya. Kalau bisa katakan adalah ini root, ini adalah triknya, gitu kan ya. Ini adalah decision-nya, misalnya gitu kan ya. Oke, hierarki. Nah, ada lagi yang network, gitu kan ya. Ini adalah nanti teman-teman kalau bikin apa namanya word cloud ya. Word cloud nanti bisa dipraktekkan pakai apa saja bisa. Kita ada salah satu aplikasi yang digunakan untuk polling ya, namanya adalah Mentimeter. Itu kita bisa acara apa namanya, nanti saya pakai Mentimeter ya di terakhir. Bagaimana sih Primadina mengajar tulis dalam 3 kata, misalkan ini contohnya, nanti akan yang paling banyak akan muncul hurufnya besar, gitu kan ya. Jadi misalnya di kelas ini misalnya komentarnya tentang sebuah acara atau cara mengajar Primadina, gitu kan ya. Nanti yang paling banyak menulis kata-katanya nanti akan semakin banyak yang menulis kata-kata tersebut, gitu, berarti nanti akan semakin besar, gitu kan ya. Kalau di tipe datanya ini ada termasuk network, gitu kan ya. Ini adalah mempermudah hubungan antar dataset tersebut, gitu kan ya, dan biasanya adalah menggunakan word cloud, gitu kan ya, atau node link diagram, gitu kan ya. Oke, inilah contohnya word cloud. Teman-teman nanti bisa bikin seperti ini pakai Python pun bisa, gitu kan ya. Jadi nanti saat mata kuliah biasanya saya di mesin learning nanti visualisasi data itu teman-teman bikin diagram, bikin seperti ini, nanti bikin munculin peta, gitu kan, dengan datanya nanti petanya muncul, gitu kan ya. Tapi dengan aplikasi yang sudah ada pun bisa, gitu kan ya, keren kan? Apa namanya, aplikasi visualisasi data tersebut ya. Oke, sampai sini kebayang ya? Halo. Nah, oke. Word cloud yang terakhir adalah multidimensi, gitu kan ya. Kalau kita adalah datanya dengan banyak variabel dan dimensi, gitu kan ya. Misalnya gini, bahwa cari apa namanya, ini adalah penjualan ya. Penjualan itu adalah ada beberapa jenis, gitu kan ya. Ini adalah dalam satu series atau dalam satu kategori ada beberapa kriteria yang diukur. Ini adalah berarti dimensinya banyak, gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan multidimensi, gitu kan ya. Biasanya kalau kita pakai apa namanya, Excel nanti adalah yang 3D ataupun yang visualisasinya lebih banyak, gitu kan ya. Nah, bisa saja pakai histogram, pie chart atau stack bar. Ini kan stack bar ya. Ini yang bisa
pakai gitu kan ya. Jadi betapa powerfulnya Excel sebenarnya gitu. Ada advance Excel gitu kan ya. Itu adalah bisa menvisualisasi seperti ini gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Tipenya ada berapa tipe? 4 apa saja? Multidimensi, terus network gitu kan ya. Hierarki, terus temporal gitu kan ya. Oke. Ujiannya nanti online apa enggak ya? Kalau online lebih enak gitu kan ya. Online Bu. Online ya. Saya nggak usah koreksi, yang ngoreksi Mbak Google. Oke, aplikasi tadi yang saya katakan Tableau, gitu kan ya. Tableau ini adalah free ya, free. Silahkan nanti dicari tableau.com. Silahkan teman-teman sign in di sana, gitu kan ya, atau register dulu ya. Nanti baru sign in, nanti teman bisa download, gitu kan ya. Dan ini bisa apa sih bentuk visualisasinya? Mulai dari grafik, chart, mapping yang interaktif, gitu kan ya. Fiturnya memungkinkan anggota tim tadi saling berkolaborasi, makanya di mana saja bisa bekerja bersama-sama, gitu kan ya. Jadi misalnya yang create di sini, nanti bosnya ngelihat dimanapun bisa, gitu kan ya. Oke. Dan ini ada sertifikasinya ya, yang namanya adalah SAS gitu atau SAS dari Singapura internasional, gitu kan ya. Tapi sertifikat saya sudah expired gitu kan ya. Jadi sertifikasi yang bagus itu adalah dia punya expired date-nya. Karena apa sih? Skill itu adalah tidak bisa berlangsung lama. Kalau nggak dipakai ya lupa gitu kan ya. Karena harus ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu kan ya. Itu adalah skill ya. Jadi keterampilan itu adalah bukan dihayalin, bukan dimimpiin, tapi kerjain gitu kan ya. Makanya sertifikat internasional rata-rata pakai expired date-nya. Namanya bahasa Inggris yang bagus ya. Kalau teman-teman ada yang kursus bahasa Inggris di LIA ya. Kan banyak LIA-LIA yang lain. Yang LIA itu adalah mereka bahasa Inggrisnya ada tahap-tahapnya, dan masing-masing tahap itu ijazahnya. Jadi kan tahap-tahap, nanti selesai tahap misalnya kan ya, saya nggak tahu tahapnya seperti apa gitu kan. Dulu ada yang basic, terus advance, terus speaking speaking gitu kan. Masing-masing tahap itu ada yang 3-4 term gitu kan ya. Nanti kalau sudah lulus 4 term basicnya baru dapat sertifikat, dan sertifikatnya itu hanya berlaku 2 tahun gitu kan ya. Itulah yang bagus ya. Jadi tapi nggak tahu saya kursus-kursus yang lain ya. Kalau misalnya saya kursus bahasa Inggris Bu waktu SMP gitu kan ya udah nggak laku gitu kan ya. Oke, sip. Ada pertanyaan Tableau, terus ada Click View, ya kan ya. Ini adalah sama sebenarnya gitu kan ya. Bisa dari berbagai sumber. Tableau pun begitu, bisa tadi kan bisa menggunakan spreadsheet gitu kan ya, pakai Excel, CSV sangat bisa, pakai database bisa gitu kan ya. Dan pakai PDF pun bisa kalau Tableau tadi kan ya. Pakai apa saja bisa. Tujuannya apa? Adalah dia adalah memudahkan siapapun bisa mengakses Tableau. Kalau Click View ini adalah hanya bisa database atau spreadsheet, sama dia bisa visualisasi gambarnya sama gitu kan ya. Atau dia biasanya dikenal adalah data discovery platform Click View gitu kan ya. Oke. Yang berikutnya adalah Microsoft Power BI gitu kan ya, sama gitu kan ya. Jadi berbentuk intelligent business, saya katakan bisa membuat laporan dan analisis. Semua visualisasi disentralisasi di Microsoft Power BI, jadi memudahkan akses sama. Jadi semua hampirnya sama ya. Jadi bisa diakses dari mana saja. Cuma kalau yang Microsoft Power BI ini adalah kita berbayar, gitu kan ya. Punya Microsoft gitu kan. Microsoft bagus memang visualisasinya. Yang jelas dia adalah butuh perangkat yang besar kalau Microsoft. Kalau Tableau speknya biasa saja bisa jalan gitu kan ya. Kalau ini saya belum pernah praktek ya, Click View gitu kan ya. Kalau yang ini keren, bagus visualisasinya gitu kan ya. Dan butuh spesifikasi yang tinggi gitu kan ya. Yang berikutnya ini ada
mana tadi? Kelewatan. Klik, oke, sudah. Ada Microsoft Excel ya. Microsoft Excel itu selain untuk mengolah data, juga dapat untuk visualisasi data, gitu kan ya. Interface-nya memang sederhana, tapi banyak disukai oleh para analis pemula. Udahlah pakai Excel aja, kita optimalkan, sangat-sangat bisa. Kita ada yang namanya advance Excel, teman-teman, kalau itu kan ya, itu bisa ngitung apa namanya, pakai rumus-rumus gitu kan ya, di advance Excel-nya gitu kan ya. Nanti yang tertarik mengeksplor Excel boleh gitu kan ya, tapi nanti latihannya yang sederhana saja dulu gitu kan ya. Sudah pada di-download belum? Belum. Nah, ini adalah ada Sisense, fitur yang memudahkan sama gitu kan ya. Jadi membuat sebuah dashboard gitu kan ya. Ini adalah dirancang adalah untuk big data yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Jadi bisa membuat analisis data menjadi lebih prediktif dan mudah. Ini adalah Sisense saja. Jadi artinya gini, kalau ini kan teman-teman tinggal klik-klik sudah jadi. Nah, sebenarnya adalah kalau di data mining, di machine learning atau deep learning atau NLP atau yang lain-lain itu adalah teman-teman meng-create seperti apa namanya algoritmanya di sini, kan ya. Ini adalah membantu mempermudah, gitu kan ya. Tapi teman-teman kalau sudah belajar business intelligence itu, apain capek-capek ya belajar apa namanya, belajar data mining, machine learning dan segala macam. Kalau memang dengan visualisasi data itu bisa muncul visualisasinya. Tapi yang tidak bisa dilakukan di visualisasi data ini adalah dia tidak bisa meng-create sebuah pola, gitu kan. Dia hanya menampilkan, tadi tidak bisa meng-create pola seperti misalnya, saya mau memprediksi polanya itu nanti tidak bisa kita embeddedkan ke aplikasi, gitu kan. Jadi hanya muncul visualisasinya saja, gitu kan ya. Oke, paham ya apa itu visualisasi data? Ada pertanyaan? Cukup sampai sini. Oke. Nah, ini latihan. Saya buka ya. Kok kecil ya? Mana gedein? Kelihatan nggak? Kok kecil ya? Sebentar. Ini gedein. Oh, ini. Agak kelihatan. Kok nggak bisa? Kelihatan nggak? Kayaknya enggak ya. Kecil, Bu. Iya. Ya mau saya gedein kok susah, bro. Pakai laptop. Ganti laptop aja ada error saya. Ini kan nggak gede. Kok nggak mau gede-gede ya? Apa ini? Nah, tambah kecil. Coba yang ini. Wah, kecil juga ya. Oh, ini bisa. Oke. Nah, biar muncul satu ini coba. Reload. Ada ini udah saya download nih. Nama nilai quiz Ali, 80 Dina, 80 Saika, 85 Budi, 85 Ani, 65 Baduz, 65 Audi, 60 Lily, 75 CC, 70 Zaki, 55 Anwar, 50 Kerry Nilai Turkasil Kusno, 65 Slamet, 90 Darto, 90 Harno, 70 Desi, 75 Dedi, 75 Andy, 80 Elfi, 80 Totok, 95 Kerry Nilai Turbasar, 74.5 Hidang Radharada Nilai. Karila Mangvenikan Rumas, Harry Nilai Turkasil, Harry Nilai Turbasar, Hit. Keklik suaranya tadi, maaf. Oh, ini. Oke ya. Nah, latihan yang pertama, teman-teman kelihatan ya? Nah, nanti kalau yang itu kan pakai Excel ya, sudah saya berikan Excel, nanti tinggal di download atau teman-teman
ini ada nama gitu kan, ini ada nama dan ini adalah nilai kuisnya. Nanti teman-teman apa sih? Cari nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya adalah 50 gitu kan ya. Terlihat ya? Saya gedein. Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke. Nah, nanti teman-teman cari nilai terkecil pakai fungsinya apa gitu kan ya. Dan nilai terbesar adalah 95. Terus dihitung jumlah datanya ini ada berapa gitu kan ya. Nanti teman-teman pakai rumus, cari rumusnya nanti akan berapa, ketemu berapa, datanya ini sebenarnya ada 20 gitu kan ya. Nanti akan ketemu 20 gitu kan ya. Dan dihitung rata-ratanya dari nilai ini dan nanti akan ketemu 74,5 gitu kan. Itu yang pertama. Paham ya? Jadi silahkan nanti latihan, kalau bisa boleh nanti di sharing boleh gitu kan ya. Nah, yang berikutnya latihan yang kedua itu adalah teman-teman ini ada data gitu ya, data penjualan pakaian dan ini adalah ada nama barangnya, ada kaos gitu kan ya, kaos transaksi per bulan, ini bulan Januari ya, Januari sampai Desember, ini adalah penjualannya per bulan gitu kan ya, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, teman-teman silahkan nanti bikin bentuk seperti ini gitu kan ya visualisasinya. Nanti teman-teman rasakan ternyata mudah mana sih baca yang seperti ini dengan yang seperti ini gitu kan ya. Oke, yang berikutnya adalah teman bikin loh, yang satu hilang ya. Ada pi ya, satu lagi ya. Kok saya download kok jadi hilang? Ada dua, ini pi ini sebenarnya. Kok munculnya begini? Dan satu lagi nanti teman-teman bikin yang line. Jadi menggunakan bar chart, terus satu lagi pi nanti. Terus yang ketiga adalah menggunakan histogram atau line. Ya, silakan latihan. Yuk. Ada dua latihan gitu kan. Ini datanya gitu kan ya. Nanti teman-teman bagaimana bisa caranya seperti ini harus diolah dulu. Silakan apa yang harus diolah gitu kan ya. Kok pi-nya nggak kelihatan ya, sebentar. Saya cek di Google Classroom ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah bisa boleh sharing. Ini ya munculnya begini ya pi-nya. Aduh. Tahu kan yang pi ya, nanti itu akan muncul lingkaran seperti itu dan masing-masing akan muncul misalnya kemeja kaos berapa yang kayak pi itu ya. Ternyata saya save as kok. Oh, mungkin harus PDF kali ya. Datanya di situ. Bisa nggak laptop saya? Nggak bisa ternyata. Yes. Oke. Paham ya? Yang kedua tuh pi. Harusnya saya PDF-in ya, semalam itu saya bikin. Ya. Ini kalau dilihat memang pi-nya nggak muncul, cuma ini ya. Oke, ada yang mau nyoba? Silakan. Yuk, silakan. Kalau nilai terkecil pakai fungsi apa? Bu. Min, ya udah dikerjain. Pakai min, Bu. Oke, terus kalau yang terbesar? Pakai max, Bu. Pakai max. Oke, rata-rata itu kan ya? Average. Pakai average. Oke. Udah selesai kan? Bisa kan? Gampang kan? Hitung jumlah data pakai apa? Sum. Ayo, apa bedanya sum dengan count?
Ada yang Dengan apa, Bu? kalau sum itu kan tadi bilang sum, salah, bukan sum kalau menghitung jumlah data ya. Kan itu menghitung jumlah data nanti Oh iya, Bu. Keliru. ada 20 mahasiswa, dihitung deh ya. Ali, benar nggak 20? Iya kan? Tadi harusnya saya kasih nomor ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa counter bahwa ternyata memang 20. Kalau apa bedanya sum dengan count? Kalau sum itu yang dihitung adalah isinya ya, Bro. Dan itu hanya bisa numerik. Jadi nanti bisa ketemu jumlah dari contohnya gini. Oh, ada yang penjualan ya. Bentar. Kalau penjualan nanti teman-teman jadi kebayang. Yang ini ya. Saya nggak bisa nyontoin karena yang ini. Nih. Ya, dah. Kelihatan ya? Nah. Kalau sum yaitu misalnya yang dihitung adalah apa? Isinya nih 7 ditambah 5 ditambah sekian itu sum. Jadi yang ditambahkan adalah isi datanya, paham? Ya. Oke. Kalau count walaupun range-nya sama, kalau count itu adalah dihitung jumlah datanya ada berapa. Gitu kan ya? Oke. Ada yang bisa coba Mas siapa ini yang 579. Coba sharing Excel-nya ada nggak Mas? Excel-nya bisa di-download Excel-nya nggak? Jadi Excel nggak kalau download? Excel yang mana, Bu? Ini tabel ini. Nanti saya tunjukin apa bedanya sum dengan count. Dirimu yang praktek tak ajarin. Baik, Bu. Sharing screen ya. Saya agak kesulitan pakai laptop ini jadinya. Nanti saya installin ulang itu laptop di sini harus ngajar. Yang latihan 2 pakai garis, pi sama bar, pi, yang kedua tuh pi gitu kan ya. Yang ketiga adalah histogram ya atau line. Udah, Bu, share. Oh, sudah. Boleh. Ayo, share. Coba. Bentar, Bu. Oke, nah latihan kan. Ini belum advance Excel ya, baru basic Excel ya. Kelihatan nggak, Bu? Nah. Tapi kalau bisa Mas, di dalamnya itu ada angkanya. Coba. Oh. Tapi nggak sesuai dengan itu kan ya? Excel-nya itu harus ada pengolahan dulu. Coba. Iya kan tuh. Tiba-tiba ada, tar dulu. Oke. Ya, ini bisa multidimensi, gitu kan ya? Nggak apa-apa. Ini contoh yang multidimensi, Mas. Bagus malah prakteknya, gitu kan ya. Ini kan kalau dikatakan, nah, ini kalau ini teman Mas apa namanya, Mas? 5102. Indra, Bu. 5103 ya? Indra. Iya. Nah, Mas Indra ini yang disebut multidimensi tadi gini, kalau kita mau lihat ini range-nya yang salah nih, Bro. Ya. Bloknya gitu kan ya. Ini kaos, nanti kan ya ini kaos ini adalah menunjukkan ini adalah bulan ya. Ya kan? Coba hitung deh. 1 2 3 ya kan per bulan. Ini bisa multidimensi. Bisa. Tapi yang saya tampilkan tadi adalah bagaimana teman-teman adalah apa itu yang ditampilkan di contoh tadi. Bisa seperti ini. Kalau kita memang mau melihat masing-masing per bulan, gitu kan ya, coba. Tapi bloknya coba ke atas. Ngebloknya adalah datanya saja, Bro. Yang ini. Dari sini. Nggak usah nama barang. Oh. Jadi kaos semuanya kalau mau. Coba deh ganti bloknya. Ganti blok bisa nggak? Yang mana? Ini. Ya apa saja boleh.
Nama barangnya nggak usah muncul kan, nama barang, nomor barang itu nggak ada kan? Iya kan? Ya, dari sini aja berarti. Kok Dari ada sini ke sini. 3 celana jeans, 7 sarung. Coba ini apa nih? Yang mana? Ini loh, datamu yang pai ini. 7 celana jeans. Oh, ini. Oh, ini kan ya, berarti kan ini Januari nih. Gitu kan ya? Nah, ini Iya. nanti bisa dibikin jangan membingungkan seperti ini, gitu kan ya? Ya Oh, nggak? iya. Bisa diganti Iya. kan itunya. Heeh. Hmm. Ya, jadi bloknya itu nama barangnya, nomor dan nama barangnya nggak usah muncul, Bro. Jadi yang diblok adalah dari kaos sampai yang kanan rok atas. Nah, itu sudah menunjuk. Coba. Gambar ulang aja lagi. Gini. Ya kan? Oh, kan? Ya. Nah, kalau pie seperti ini terlihat nggak, mewakili nggak dengan data seperti ini? Artinya gitu ya, bahwa kita memilih sebuah nih, ini bercerita apa kalau kayak gini? Gambarnya ini paham nggak dengan keterangan seperti itu? Ya kan? Oh, iya. Artinya bahwa tidak semua data itu bisa digambarkan dengan yang sama. Kalau yang di bawah coba itu menunjukkan bahwa penjualan per bulannya itu kelihatan yang bar chart tadi bawah, ya kan? Atau yang di sini, ya nggak, Bro? Tadi bloknya karena nih kan, ada yang paling pinggir ini nggak kepake karena kamu ngebloknya salah, oke? Iya. Nah, coba yang garis. Kalau garis ini menunjukkan nggak ini series 1 teman-teman harus ganti. Ini apa? Ini kan berarti ada 12 series. Ini menunjukkan adalah bulan, ya nggak? Nanti diganti nih Januari, Februari, kan? Ini menunjukkan. Tapi kalau pie tadi coba ke atas. Pie tidak cocok kalau teman-teman mau memunculkan data seperti ini, ya nggak? Ya. Ya, oke. Ya kan? Kaos, nggak kelihatan Januarinya mana, gitu kan ya? Jadi cocoknya adalah pakai bar chart atau stock line seperti ini. Ya, tinggal seriesnya nanti diganti ya, judulnya diganti, misalkan ya, misalkan ganti judul. Oke. Nah, kalau yang seperti contoh tadi bisa nggak bikin, Indra? Yang mana, Bu? Caranya, yang saya berikan tadi, contohnya kan, coba perhatikan tampilan yang diminta seperti apa. Beda kan? Iya, beda. Ya. Seperti apa kira-kira ngolah datanya? Diapakan data penjualan kita itu? Bentar. Diapain coba? Ini disimpan aja nggak apa-apa. Nanti kamu bikin tabel baru lagi. Kamu copy ke sampingnya nanti. Gak apa-apa. Klik copy table ya. Apa? Copy apa? Pokoknya dibikin sama itu datanya. Atau nge-copy datanya aja dulu aja. Nanti gambarnya beda. Ya. Copy di sheet boleh baru, boleh di sheet berikutnya juga boleh. Itu aja plus sheet itu aja. Kan di bawah itu ada tabel 1, kanannya klik. Nanti akan bikin sheet baru. Ya kan? Dah. Ya. Berapa? Ya. Sekarang kalau mau munculin yang seperti gambar yang saya minta tadi, harus diapain datanya kira-kira? Tahu nggak? Datanya diapain? Jangan diolah dulu. Dijawab dulu. Datanya mau diapain tadi? Tadi yang latihan pertama tadi membuat teman-teman adalah bisa melakukan pengolahan data tadi. Datanya harus dijumlahkan dulu. Itu kan total penjualan kan per tahun kan, coba deh baca judulnya. Artinya gini, oke, paham ya? Semuanya paham nggak? Halo? Ya ada orang nggak sih? Ada, Bu, gitu kan ya. Artinya apa sih? Gini, kita harus memberikan sesuai apa yang diminta klien.
Kalau kliennya mintanya seperti itu ya jangan diberikan yang kayak tabel 1 tadi, Bro. Paham nggak? Bang, Ya kan? Jadi gini, jumlahin nih di yang Iya. dijumlahin itu setiap bulannya atau dari kaos misalkan kaos. dari Kita akan ngitung per tahun kan itu penjualan kita per ngitung per tahun, berarti kalau misal kalau kita dijumlahkan di milih sebelah kaos, kanan. Ya. berarti bulan 1 7, bulan 6 7 dijumlahin semua gitu. Kalau untuk Bulan yang 1 kaos ya, di kanan sini. Klik kanan sini yang habis 12 itu bawahnya yang sini. atas. Nah, apa untuk menjumlahkan? Pakai sum atau con? Sum, Bu. Sum. Oke. Nah, ini sekalian bicara tentang sum atau con ya. Iya benar, di blok aja langsung. Kan ada auto sum itu, Bro. Di kanan atas itu yang sigma. Yang mana? Sigma. Auto sum yang simbolnya sigma di bawah komentar di atas kanan atas. Auto sum. Sigma yang kayak E kebalik gitu loh. Kayak E ya memang ya. Kayak E tuh. Di kanan atas. Nah, ya udah gitu juga nggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Terus yang bawahnya juga sama. Iya. Ya. Ada, Bu. Nah, udah sekarang yang dimunculin apa? Hanya nama barang dan jumlah, gitu kan ya? Yang ini kamu tutup dulu. Yang mana? Nomor 1 sampai 12 itu kamu hide. Blok kanan C sampai N tuh. Disembunyiin dulu deh gitu. Bagaimana cara nyembunyiin? Gimana? Di blok. Bloknya dari kolomnya aja, Bro. C, kamu di C sana. Nah, klik kanan. Udah di blok. Nah, terus geser ke kanan sampai N. Ayo blocking. Nah, oke, klik kanan. Klik kanannya di dalam, jangan di luar. Nanti hilang bloknya. Nah, klik kanan. Ya udah, Bu. Mana klik kanan nggak muncul? Hide ada. Oke, udah. Nah, udah kan? Nah, udah. Kamu bikin tabelnya itu aja coba. Oke. Coba kamu pakai pie langsung, nanti kelihatan kalau pie. Yang pie coba. Ya kan? Oh ya. Ini lebih kalau tadi nggak tepat pie-nya, tapi kalau ini tepat gitu kan ya. Nah, kalau dimunculin yang angkanya ada nggak? Yang angkanya. Cari yang muncul angkanya tadi, ini bawah kaos 60 gitu kan ya. Ini kan muncul. Nah, silakan cari yang tapi bentuknya persen. ada yang bisa muncul angka, nanti cari aja ya. Oke, nanti tinggal judul-judulnya diganti aja. Paham ya? Jadi inilah disebut ada analisis data atau pengolahan data dari data yang tadi gitu kan ya. Harus kita olah kalau memang bisa di sum, bisa di con gitu kan ya. Nah, kalau con itu apa sih? Coba Mas. Gampang lah, nanti gampang dicari ya. Ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba kalau con, kan ini data barangnya ada 15 ya, gitu kan ya. Coba di bawah rock itu sama dengan Bentar. di bawah rock nih Mas. Iya. Oke. Sama dengan con, cari fungsi con. Biar teman-teman paham apa bedanya con dan sum, gitu kan ya. Kalau sum tadi yang dijumlahkan isinya ya, isi transaksinya tadi penjualan per bulan ternyata kaos itu ada 60 yang terjual. Itu kan kalau con atau cari fungsi aja kalau bingung. Con itu saya gimana? Caunte. Kurung. Dikurung dulu dong, kamu langsung pindah ya. Dari kaos. Dari kaos sampai rok. Nah, tutup.
Bener nggak jumlahnya 15? Lu kok 0? Dari sini ataupun Enggak, dari situ juga bisa kan? enggak tahu konal. Bentar. Kok 0, ayo apa? Count F coba. Coba tarik count F. Tarik fungsi aja, nanti bisa nyari function, cari function. Coba kalau sampingnya ketemu berapa? Ya kan ya? Kalau yang nomor Tadi kan ketemu, kok bisa ketemu 0, kenapa itu? Kamu copy aja coba. Tadi yang ketemu 20 udah ada yang ketemu belum? Jumlah datanya tadi. Nah. Coba count F. Lama nggak ketemunya? ini 15. Ya. Nggak bisa Bu kalau ini Bisa juga kalau sebenarnya, Kak, tapi coba pakai count F. Bisa. Sekarang kalau misalnya kamu adanya datanya karakter, suruh ngitung, bisa. Fungsinya aja yang nggak tepat itu ya. Coba nanti di mungkin count coba, F, pokoknya nanti saya ada kon-kon, ada berapa macam, nanti dicoba ya. ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mau nyoba yang latihan 1 tadi? Paham ya, visualisasi data ya, fungsinya sangat. Tadi intinya pokoknya jadi mudah kan, gitu kan ya. Gampang baca tabel ini atau gambar yang sebelah sini kira-kira? Gambar, Bu. Gambar. Saya udah ngasih link absen web Fasilkom belum sih ya? Belum, Bu. Oh belum ya? Bentar. Apa sih web Fasilkom apa namanya? Biasanya saya tinggal klik-klik. Fasilkom. Ubar aja ya. Oke. Tuh, baik. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Boleh silakan kalau tentang visualisasi. Websitenya Fasilkom alamatnya apa ya? Saya biasanya klik-klik aja udah saya simpan jadinya. Siap, web Fasilkom apa? SIA atau yang buat absen Bu? Yang absen, Fasilkom. Fasilkomubj.com Bu. Oh, pantas. Fasilkom bj.com. Udah saya simpanin semua ya, jadinya tak apa. Fasilkom. Coba sebentar. Oke, saya mau ngasih linknya itu ya sebentar. Boleh kalau mau share yang latihan 1 biar teman-teman yang lain juga bisa latihan kan gitu. Boleh silakan. Fasilkom Ubara atau UBJ? UBJ Bu. UBJ. Kok munculnya internet tepat? Fasilkom. Nah, ini ada nih.
Wah, nggak beres nih. Ntar saya ganti dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya kasih linknya ya. ACID atau .com ya? .com .com Bu. .com ya? Ya. Fasilkom ubj.com. Kok larinya internet tepat mulu ya? Yang ini bukan Bu linknya. Saya taruh di kolom komentar. Oh iya. Udah, bisa. Ah, bisa. Ya, bukan bro. Kamu taruh chat ya? Iya. Oke, taruh. Ya, benar dah. Ntar saya ini dulu deh. Oke, sip nih dah. Terima kasih. Aduh ampun. Tadi saya udah absen pagi-pagi, masih bisa. Saya semalam itu. Nih, saya kasih linknya ya. Saya langsung kasih kodenya aja ya bro. Iya Bu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain? Terima kasih fotonya ya. Nanti buat dokumentasi saya. Oke, nih kode presensi. Di web Fasilkom. Dua 5501. Oke, silakan. Yang belum ngerjain tugas saya tunggu ya. Nanti saya rekap deh ya. Saya tunggu minggu depan aja. Minggu depan saya rekap. Nanti kita tunggu info dari. Sudah ada pengumuman belum dari? Terima kasih Mas Indra ya. Pengumuman dari Prodi gitu kan. Apakah minggu depan kita masuk atau libur ya, karena belum ada pengumuman. Tapi kalau lihat kalender akademik kawan-kawan gimana? Kalau di kalender akademi libur Natal dan Tahun Baru, Bu. Oh ya, kita libur aja kalau gitu ya. Ada yang mau pulang kampung segala macam, ada Natalan ya. Libur Bu, tanggal 2 sudah. masuk. ya Bu. Ya udah, berarti kalau gitu nanti minggu depan kita libur, kita masuk sekali lagi pertemuan terakhir ya. Dan silahkan tugas-tugasnya yang belum selesai saya tunggu sampai minggu ini ya, gitu kan ya. Ada yang kalau tugas 1 kan kuis, 2 dan 3 saja kan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan betapa kerennya visualisasi data gitu kan ya. Sebenarnya pengen praktek Tableau gitu kan ya. Ternyata harus banyak latihan gitu kan ya. Nanti visualisasi data ini nanti akan banyak dibahas di Business Intelligence gitu kan ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Marana. Ada nggak? Halo. Tugasnya Tata yang aman, mana aja Tata. Bu? Kenapa? Tugasnya yang Tugas mana aja Bu? yang mana aja? Tugasnya kan ada tugas 2 dan 3 ya? Nah, Iya, Bu. tugas Tugas 2 yang dua. resme, ya kan? Tugas 2 yang resma, tugas 3 yang Yang praktek peran data science itu. Yang individu Nanti ya Bu? dilihat di itu sudah saya berikan kan? Itu Oh, banyak iya.
Sudah ada Yang di Google tanggal- Classroom semua. Udah Bu. Untung materinya di Google Classroom ya, jadi bisa diakses di mana saja. Nggak tahu tuh laptop saya tiba-tiba nggak bisa diapa-apain. Nggak tahu office-nya atau hard disk-nya belum dicek gitu kan ya. Ya ada tugas 2 dan 3 belum saya rekap ya, silakan dikerjakan nanti setelah minggu baru saya rekap ya. Yang kalau gitu kita liburin aja deh untuk menghormati yang sedang Natalan ya. Jadi persiapan teman-teman mungkin bikin kue atau bantuin mamanya atau mungkin ada yang pulang kampung gitu kan ya. Jadi kita ketemu berarti tahun depan ya. Pertemuan terakhir nanti kita akan bahas pertemuan terakhir nanti akan kita bahas tentang paper yang terkait data science. Nanti saya saya tunjukkan beberapa paper kami gitu kan. Jadi bukan saya saja, jadi tim biasanya kalau publish gitu kan ya. Dan nanti akan kita review UAS-nya akan seperti apa gitu kan ya. Oke, kalau kelas ini UAS-nya online atau offline Bu? nanti kita tunggu pengumuman dari prodi ya. Kalau saya sih pengennya online pakai Google Form Bu, gitu online. kan ya. Online aja Bu. Jujur itu Bu, saya Di Bu. kampus saya bisa mahal. online. Ongkos saya mahal Bu. Kenapa? Ongkosnya mahal. Emang dari mana Virga? Saya dari Cilengsi Bu. Oh iya. Usullah ke prodi, ya kan? Nanti juga saya bilang Pak, kemarin bukan prodi ya, kemarin adalah instruksi dari rektor, jadi semua offline gitu kan ya. Saya soalnya itu adalah soal sudah online gitu kan ya. Karena biasanya kalau saya UTS tuh online, nanti UAS nanti kita ngikutin aja ya. Saya kan sesuai dengan aturan yang ada gitu kan ya. Walaupun misalnya itu tadi ya, kalau misalnya ya nanti kita tunggu kabar baiknya gitu kan ya, mudah-mudahan bisa ya hybrid ya. Oke. Kalau yang statistik praktek itu query nanti kalau sempat minggu depan ya gitu kan ya. Materi yang ke-10 udah saya perbaiki ya, kemarin kan baru separuh gitu kan ya, sekarang sudah saya lengkapi. Teman-teman bisa sambil praktek di situ, step-stepnya sudah ada, perintahnya sudah ada sih benernya gitu kan ya. Silakan saja nanti kalau ada kesulitan sambil yang libur gitu kan ya, boleh sharing di grup misalnya kalau ada kesulitan gitu kan ya. Oke. Mudah-mudahan bisa online ya gitu kan ya. Oke. Berarti minggu depan kita sepakati saja ya, kita sepakati walaupun belum ada pengumuman, ataupun kalau ada pengumuman terbaru nanti saling sharing. Kalau misalnya teman-teman dapat pengumuman duluan nanti sharing di grup saja ya, siapapun, jadi sama-sama tahu info yang update. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat berlibur bagi semuanya, tetap jaga kesehatan. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau di satu lagi kalender akademik, UAS-nya tanggal berapa ya? Tanggal 16 Bu. 16 Bu. Oke. 16 sampai 28 Januari Bu. Dua bulan ya. 2 minggu. Nanti saya catat ya. Saya mau. Berarti soalnya ini saya belum bikin soal. Mau soal kayak apa nih? Kayaknya ada pulpen. Yang gampang aja Bu. Iya lah gampang. Materinya berarti setelah UTS ya. Fokus setelah UTS berarti dari konsep sampai visualisasi data ya. Iya Bu. Saya pengennya ada praktek ya. Tapi kan mata lokalnya 16 sampai 28 Januari ya, tahun depan ya. Tanpa terasa ya sudah 2023. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Oke.
Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama. Terima kasih, Bu. Yang UTS-nya nilainya kecil, tugasnya dikencengin ya, nanti saya optimalkan di tugas. Jangan sampai ada yang nggak lulus gitu kan ya. Ya, Bu. Oke.